Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mata kuliah akhlak tasawuf, yaitu dengan judul Imam Al-Ghazali dan ajaran tasawufnya. Saya share screen dulu. Ya, jadi sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa di beberapa materi-materi sebelumnya ini telah dijelaskan ya bagaimana Imam Al-Ghazali salah satu sederetan dari tokoh-tokoh yang mengajarkan ajaran-ajaran tasawuf. Nah, kita lihat biografi beliau. Beliau mempunyai nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i yang lahir di daerah Tus ya tahun 1058 atau 450 Hijriah. Beliau meninggal di Tus tahun 1111 atau 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah. Umurnya ya sekitar 52 sampai 53 tahun. Ya, beliau ini terkenal dengan ahli filsafat, teolog muslim dari Persia yang dikenal sebagai Al-Ghazali di dunia barat atau pada abad pertengahan. Ia juga mempunyai kunyah ya Abu Hamid. Ya, kunyah itu sama dengan nama panggilan ya, Abu Hamid. Karena salah seorang anaknya bernama Hamid, makanya digelarlah dengan istilah Abu Hamid, dipanggil Abu Hamid karena memang anaknya ada yang bernama Abu Hamid. Kemudian dia mendapatkan sebuah gelar ya, biasa diberikan gelar Al-Ghazali At-Tusi. Ini karena berkaitan dengan ayahnya yang bekerja sebagai pemintal bulu kambing dan tempat kelahirannya yaitu Ghazala, ya Al-Ghazali dari kata Ghazala ya. Di Bandar Tus atau daerah Khurasan. Kalau kita lihat peta ini Khurasan ya atau misalnya di daerah Persia yang kini menjadi negara Iran. Sedangkan gelar Asy-Syafi'i ini menunjukkan bahwa dia itu bermazhab Syafi'i. Ya, jadi ada istilah Al-Ghazali yang tadi kita baca Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Kemudian beliau juga ini lebih dikenal dengan istilah Al-Ghazali. Ya, kalau di daerah-daerah Arab itu lebih dikenal dengan istilah Al-Ghazali. Ya, yaitu dengan mentasydidkan huruf za-nya, ya, Al-Ghazal. Ya, artinya lafal Al-Ghazal ini berasal dari kata Ghazal ya. Ghazal yang bermakna tukang tenun. Ya, sesuai dengan apa yang kita jelaskan tadi bahwa Al-Ghazali ini dinisbahkan kepada pekerjaan ini karena ayahnya adalah seorang tukang tenun. Ya, dia menenun bulu yang hasilnya dijual pada tokonya. Kemudian kita lihat riwayat pendidikan beliau. Pada tingkat dasar dia mendapatkan pendidikan secara gratis dari beberapa orang guru ya. Ini karena memang beliau terlahir dari keluarga miskin, makanya dia mendapatkan beberapa pendidikan gratis. Ya. Kemudian pendidikan yang diperoleh pada peringkat ini membolehkan dia menguasai bahasa Arab dan Persia dengan fasih. Jadi semenjak di sekolah tingkat dasar, ya beliau sudah menguasai bahasa Arab, bahasa Persia, nah, bahkan dengan fasih dia melafalkan itu. Yang mana kita ketahui bahwa bahasa Arab ini ya salah satu dasar utama untuk menguasai kitab-kitab klasik. Kemudian beliau melanjutkan pengembaraan keilmuannya dengan berguru kepada Ahmad Ar-Razqani
ya, dalam bidang ilmu fikih. Kemudian ada Abu Nasr Ismail di Jarajan dan Imam Ramai di Naisabur. Jadi memang secara keilmuan ya luar biasa ya pengembaraan beliau. Nah, kita lihat prestasi beliau, prestasi Imam Al-Ghazali. Beliau pernah dilantik menjadi mahaguru di Madrasah Nizamiyah, yaitu sebuah universitas yang didirikan oleh Perdana Menteri yang berkuasa pada saat itu yang ada di Baghdad, yaitu tahun 484 Hijriah. Kemudian beliau juga pernah menjadi naib konselor ya di Baghdad. Ya, istilahnya naib konselor ini kayak semacam pendamping Perdana Menteri lah. Ya, kayak macam penasehat Perdana Menteri. Nah, kemudian kita lihat karya-karyanya. Dalam bidang ilmu agama ini tidak diragukan lagi beberapa karya-karya yang kita bisa baca dari karangan-karangan beliau. Ada Al-Munqidh ya min Dalal, kemudian ada Hujjatul Haq dan seterusnya ya, Jawahirul Quran wa Duraru ya, kemudian ada Mishkatul Anwar, ini salah satu kitab terkenal juga ya. Kemudian ada dalam bidang sufisme ya, misalnya ada Mizanul Amal, kemudian ada Ihya Ulumuddin ya, inilah karya Al-Ghazali yang paling terkenal ya, Ihya Ulumuddin. Hampir pesantren-pesantren ini mengkaji kitab ini. Kemudian ada Bidayah Al-Hidayah ya, dan masih banyak lagi ya dari bidang sufisme. Berikutnya kita lihat dalam bidang falsafat ya, di dalam bidang filsafat beliau juga mengarang kitab Maqasid al-Falasifah. Ya, ada Tahafut al-Falasifah, ini yang terkenal ini Tahafut al-Falasifah. Ya, ini salah satu kitab usul ya filsafat yang sangat terkenal. Kemudian ada yang berkaitan tentang hukum, ya misalnya ada Fatawi Al-Ghazali, ada Al-Wasit fi Al-Mafsam, ya Al-Matab ini. Kemudian ada kitab Tahzibul Usul atau Tahzibul Usul. Kemudian ada Al-Mustasfa fi Ilmul Usul. Ya, ini Al-Mustasfa ini ya salah satu kitab yang mengkaji persoalan usul fikih ya. Kemudian ada Asasul Qiyas. Nah, ini beberapa karya-karya monumental beliau. Kemudian kita lihat ajaran tasawufnya. Nah, pokok utama ajaran tasawuf beliau itu ya beliau mengajarkan dua hal. Yang pertama al-kasyf dan al-ma'rifah. Di mana al-kasyf ini, yang dimaksud al-kasyf ini adalah cahaya yang dihujamkan ke dalam hati manusia oleh Allah sehingga hati dapat melihat dan merasakan sesuatu dengan ainul yakin. Jadi ainul yakin ini memang ya dari kata ain ya, penglihatan secara jelas dan nyata ya, bukan melalui istilahnya mata batin ya, karena memang penglihatan yang dimaksud di sini ya betul-betul dia dihilangkan itu hijabnya. Artinya ketika seorang yang sudah mencapai tahap mukasyafah ya, artinya dia bisa melihat keadaan seseorang secara nyata. Dia bisa membaca, misalnya ada orang yang berhadapan dengan dia langsung ditebak. Oh, kau ini kayaknya belum sholat isya misalnya. Kamu belum melaksanakan sholat duhur. Nah, ini orang-orang seperti ini memang sudah dibukakan pintu mukasyafah tadi. Artinya dia sudah menuju ke tahap kasyf. Ya tentu sebagaimana yang kita ketahui di perkuliahan sebelumnya, untuk mencapai derajat mukasyafah atau kasyf ini ya tentu tidak mudah. Artinya itu ada tahapan-tahapan yang utamanya ketika kita bahas persoalan tingkatan tasawuf yang di pertemuan-pertemuan sebelumnya ada istilah tahalli, tajalli, dan takhalli. Nah, di mana proses yang utama ini adalah proses untuk pembersihan dulu. Sterilisasi, ya bagaimana kita bisa steril dari hal-hal yang bisa menyebabkan kita hina. Ya, dari hal-hal yang menyebabkan manusia melakukan sebuah dosa, ini dihilangkan dulu. Nah, setelah ini bersih, barulah diisi dengan sesuatu yang hal-hal yang berbau positif. Ya, kebaikan-kebaikan dan lain seterusnya.
Setelah ini dibiasakan untuk melakukan kebaikan, maka itu dilanjutkanlah untuk prosesi mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ketika sampai ke tahap prosesi untuk mencapai tingkatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan di tingkatan inilah beberapa ahli-ahli tasawuf itu berbeda pendapat. Termasuklah Imam Al-Ghazali. Dari orang yang sudah mencapai tingkatan itu sudah mendapatkan sebuah keistimewaan yang dikatakan kasyf, ya, al-kasyf, yaitu Allah memberikan cahaya kepada orang tersebut, ya, sehingga hatinya dapat melihat dan merasakan sesuatu dengan ainul yakin. Jadi tidak ada lagi penghalang. Kemudian beliau juga punya konsep ajaran tentang ma'rifah, di mana hal ini sesuai dengan kondisi atau hal yang diperoleh setelah melakukan mujahadah, ya. Telah melakukan mujahadah ini dengan cara menghapus sifat-sifat yang jelek. Kemudian memperbanyak ibadah dan menghadapkan jiwa sepenuhnya kepada Allah sehingga mengalami yang namanya musyahadah. Jadi musyahadah, dari kata syahada, ya, penyaksian, ya, menyaksikan. Jadi ini hampir mirip tadi dengan kasyf. Kalau kasyf itu sudah hilang, ya, pembatasan-pembatasannya. Jadi dia tidak ada lagi hal yang menjadi sebuah tabir itu sudah disingkap semua, ya, sudah dihilangkan. Nah, kemudian musyahadah, ya, musyahadah ini adalah penyaksian. Artinya dia bisa merasakan kehadiran Tuhan di mana saja. Nah, ini karena memang dalam kondisi istilahnya ma'rifah. Ya, dia sudah mengenal Tuhannya itu siapa. Otomatis ketika melakukan sebuah ibadah, taruhlah misalnya dia sholat, memang betul-betul menghadirkan hatinya 100%, dia menghadirkan Allah di dalam dirinya. Bagaimana dia mengerjakan ibadah-ibadah tersebut, dia tidak anggap lagi sebagai sebuah kewajiban, melainkan sebuah kebutuhan. Ini antara lain pokok ajaran yang ditanamkan oleh Imam Al-Ghazali kepada para murid-muridnya. Sekira ini dulu yang sempat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Jangan lupa silahkan komentar dengan absen pada kolom komentar dengan menyebutkan nama kemudian prodinya. Ya, sekira ini sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.